Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel One Piecepedia. Ya, kali ini kita akan review One Piece chapter 1069 dan ini menurutku chapter yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena aku tuh suka One Piece itu kalau ada misteri-misteri yang terungkap, Pak. Bukan masalah tanding-tandingnya ya. Kalau tanding-tanding mah biasa aja kalau menurutku ya. Tapi chapter ini oke banget, keren banget itu karena ada beberapa hal yang terungkap mengenai ya contohnya seperti origin buah iblis yang sepertinya pelan-pelan akan terkuak. Belum lagi bentuk baru ya, menambah daftar kebangkitan awakening cuy. Jadi akan ada tambahan informasi ya, informasi pemilik kekuatan buah iblis yang udah mencapai tahap awakening gitu loh. Dan juga menghubungkan dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menghubungkan kita dengan Impel Down. Tanpa panjang lebar, langsung aja kawan-kawan kita bahas One Piece chapter 1069. Bagi kalian yang punya pendapat ataupun teori ataupun ya apalah yang mengenai hal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar kawan-kawan ya. Sip. Jadi itu di cover story masih melanjutkan kisah Germa dan mengkonfirmasi bahwa Lufeld ya. Jadi awalnya ini kalau nggak salah Dufeld gitu, tapi sekarang sepertinya diromanisasi lagi namanya jadi menjadi Lufeld ya. Yang dimana Lufeld ini merupakan salah satu emperor dari Underworld yang juga pernah muncul di kisah Whole Cake Island. Itu ternyata dia itu merupakan donatur dari kelompok Mets, Pak. Aku nggak tahu apakah dia merupakan donatur tunggal gitu atau mungkin seperti apa, tapi kapal Mets itu sendiri ya, itu ada tulisannya presented by Lufeld gitu. Dan kemudian ada yang unik juga dari kapalnya, ini unik sih, bentuknya unik menurutku. Dan kemudian benderanya itu pasifis. Pasifis itu kalau nggak salah cinta damai, Pak. Tapi kalau menurut asumsi yang ada saat ini, kelompok Mets ini adalah outlaw ilegal gitu loh. Kemungkinan besar karena dua hal. Yang pertama didanai oleh Underworld Broker, ya, bahkan Emperornya, di mana Underworld sendiri itu ya isinya orang-orang yang tidak sesuai dengan idealisme keadilan lah ya, ataupun idealisme hukum mungkin. Nah kemudian dua, sepertinya mereka tuh melakukan sebuah penelitian ilegal, ya makanya mereka ditangkap gitu kan. Jadi pokoknya keren banget lah ya untuk di cover story-nya ini. Di judulnya aja lucu Pak, Mets, Laboratorium Kedamaian. Entah ini cuma topeng mereka atau memang sebenarnya ini diawali dengan proyek kedamaian, hanya saja mungkin prakteknya yang berbeda seperti itu ya. Kalian boleh tulis pendapat kalian mengenai kelompok Mets ini cuy. Nah lanjut, di chapter ini itu terungkap bahwa Yonko itu memiliki status pandangan yang berbeda dalam sudut pandang dari official world government. Untuk berurusan dengan para Yonko, itu mereka siapapun yang mencoba untuk berurusan dengan Yonko itu perlu memberikan informasi pada pihak Angkatan Laut. Ya, parah-parahnya itu kalau mereka nggak ngizinin untuk melakukan kontak, jangan kontak gitu loh. Bahkan agen Chipperpol sekalipun cuy, bahkan agen Chipperpol Zero pun harus menghubungi pihak Angkatan Laut terlebih dahulu jika ingin melakukan kontak dengan Yonko. Jika Fleet Admiral bilang silahkan, mereka boleh. Jika tidak, harusnya tidak, jangan gitu. Ini membuka sudut pandang, ini membuka informasi yang mengenai sudut pandang yang menarik mengenai Yonko ini gitu kan. Kita mungkin udah ketipu sama POV Luffy, tapi Luffy sekarang itu Yonko Pak ya, sama seperti kita waktu ngelihat Shanks di Marineford seorang Yonko, GG sekali gitu loh. Kemudian juga dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang para official ini, baik itu dari agen intelijensi pihak world government juga Angkatan Laut, Yonko itu memiliki backing yang kuat, yang bisa menciptakan perang besar jika mereka diusik ya. Mereka ini kan hitungannya ya penjaga keadilan gitu ya kan, penjaga kedamaian lah ya, kalau apalagi terkhusus Angkatan Laut yang merupakan wajah depan dari world government lah. Jadi nggak bisa macam-macam cuy. Ngeganggu dikit nanti bisa perang besar Pak. Contohnya aja seperti di Marineford, S mau dieksekusi ya, S mau dieksekusi, Shirohige bawa semua aliansinya dan akhirnya terjadi perang besar yang mengakibatkan banyak korban. Terutama dua majornya itu adalah kematian Shirohige dan S, belum lagi sisanya yang lain yang mungkin tidak terungkap gitu loh. Ditambah lagi Luffy ini kan udah diketahui oleh dunia memiliki armada besar yang menyebut diri mereka sebagai armada besar kelompok Tobi Jerami, yang jumlahnya itu lebih dari 5.600 orang Pak gitu loh. Jadi kalau mereka diusik, si Luffy diusik, si Yonko ini diusik, pihak
official world government itu merasa kalau mereka ngeganggu nih si Luffy, itu nanti akan memicu perang besar dengan kelompok Yonko ini. Ini keren banget kalau di sini sih menurutku ya. Aku sih bilangnya keren tapi apa ya? Oke lah ya. Oke gimana gitu. Aku bingung mau ngomongnya apa, tapi di sini terungkap sesuatu yang selama ini aku pertanyakan gitu kan perihal Yonko ini. Kemudian di sini Sakazuki dimunculkan di chapter ini dan Kizaru sedang dalam perjalanan menuju Egghead ya. Di sini kalau dari komiknya gitu, dari kata-kata yang terungkap di dalam cerita gitu, Kizaru sudah pergi ke Egghead seperti yang sudah direncanakan. Berarti kedatangan Kizaru ke Egghead ya, ataupun kepergian Kizaru ke Egghead itu bukan tanpa persetujuan ataupun bukan karena dia mau solo, tapi karena sudah direncanakan. Mungkin udah ngomong sama Kizaru ya. Aku nggak tahu niatnya apa. Apakah karena dia tahu bahwa kelompok topi jerami ada di Egghead? Tapi kalau dari yang aku lihat dari chapter ini ya, bahkan si sendiri tuh nggak tahu kalau si Luffy itu ada di Egghead nih, omongannya. Kelompok topi jerami ada di Egghead, apa-apaan katanya. Sepertinya dia nggak tahu. Kelompok topi jerami Sakazuki nggak tahu, ataupun kelompok angkatan laut itu nggak tahu bahwa ada kelompok topi jerami di Egghead. Tapi mereka sudah berencana ke Egghead dan kemudian mengirim Kizaru. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik, kira-kira Kizaru ngapain ke Egghead, Pak? Apakah ada hubungannya dengan Vegapunk? Apakah ada hubungannya dengan para agen Ciperpol yang menghilang di sana? Ataukah semata-mata karena pihak CP0 meminta bantuan pada pihak Angkatan Laut? Entah. Tapi kemungkinan besar bukan karena kelompok topi jerami, Pak. Karena dari percakapan yang ada di adegan ini, si Sakazuki itu bahkan sepertinya dia nggak tahu, Pak. Dia nggak tahu bahwa kelompok topi jerami ada di Egghead. Sementara mereka sudah berencana untuk ke Egghead dengan cara mengirim Kizaru. Dan kemudian juga di sini si Kizaru nyuruh ya, kasih tahu sama Lucci untuk menunggu sampai pihak Angkatan Laut datang. Jangan melakukan kontak dengan kelompok topi jerami apapun yang terjadi gitu ya. Tapi si Lucci-nya bebal, Pak ya. Mungkin karena dendam masa lalu juga ya. Namanya penyakit hati itu susah dihilangkan, Pak. Serius ya. Namanya penyakit hati itu susah dihilangkan gitu ya. Apalagi si Rob Lucci ini sepertinya kalau tipe yang dia ini mungkin tipe yang ngikut perintah hanya saja ya karena kebetulan itu ya penyakit hatinya susah dihilangkan, jadi ada di depan Lucci udah Luffy dah ayo kita balas dendam, ayo kita rematch katanya. Dan kemudian juga chapter ini mengkonfirmasi bahwa buah iblis Lucci udah mencapai tahap awaken. Disebutkan oleh bukan Pythagoras tapi Shaka, maaf ini salah tulis. Disebutkan oleh Shaka bahwa Awakening Zoan itu cenderung mengambil alih kesadaran usernya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini ada hubungannya dengan Impel Down. Para Beast Jailer yang ada di Impel Down itu menurut perkataan Crocodile itu udah mencapai tahap Awaken. Kenapa beda bentuknya dengan si Lucci ini? Kenapa si Lucci Awakening-nya itu ada asap-asapnya mirip seperti Luffy? Apa karena ini Awakening Zoan mengingat Luffy juga Zoan, ya kan? Kemungkinan besar kenapa Awakening Zoan dari Luffy dan Lucci itu berbeda dari para Beast Jailer yang ada di Impel Down. Kemungkinan besar petunjuknya ada di perkataan Shaka, yaitu bahwa kebanyakan Awakening Zoan mengambil alih pikiran usernya. Akhirnya jadilah para Beast Jailer yang ada di Impel Down, di mana mereka udah mencapai tahap Awaken, tapi kehilangan kesadaran karena di overwhelmed by nature oleh natur dari kekuatan Zoannya. Luffy dan Lucci itu berhasil mengatasi hal ini. Akhirnya mereka bisa dibilang Zoan Awakening yang berhasil mungkin ya, tapi memang istilah berhasil gagal ini belum ada ya. Belum ada di dalam cerita. Yang ada adalah kemungkinan besar yang di Impel Down itu kehilangan pikirannya. Akhirnya bentukannya kayak gitu, sementara untuk Luffy dan Lucci itu berhasil mengatasi penguasaan pikiran oleh natur dari Zoan yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa Awakening Zoan-nya Luffy dan Lucci itu berbeda dengan Impel Down, kemungkinan besar karena ini. Karena Luffy dan Lucci berhasil mengatasi pengambil alihan oleh natur Zoan ini, sementara yang di Impel Down kagak. Paling tidak itu pendapatku ya. Kalian mungkin memiliki pendapat sendiri mengenai hal ini. Pandangan silahkan. Aku akan sangat berterima kasih melihat sudut pandang dari yang lain. Juga di sini terungkap lagi, cuy. Seneng banget aku ya di chapter ini ya.
Vegapunk itu berkata bahwa gomu-gomu tidak ada dalam ensiklopedia Buah Iblis yang lama. Jadi bukan gomu-gomu nggak ada dalam buku ensiklopedia Buah Iblis, tapi nggak ada dalam buku ensiklopedia Buah Iblis yang lama, ya kan? Jadi kemungkinan besar dulu ada ensiklopedia Buah Iblis ya, beratus-ratus tahun yang lalu mungkin, ya kan? Di mana di sini tuh nggak ada gomu-gomu. Kenapa gomu-gomu nggak ada? Karena emang gomu-gomu nggak ada, Pak. Yang ada itu adalah hito-hitonomi model nikah, yang mana kemudian terjadi sebuah konspirasi di mana pihak world government itu menghapus keberadaan buah iblis ini dengan cara mengganti namanya menjadi gomu-gomu nomi. Ya, wajar aja kalau di buku lama itu nggak ada. Jadi itu kemungkinan kenapa ya Vegapunk berkata bahwa di ensiklopedia Buah Iblis yang lama gomu-gomu nomi nggak ada. Karena emang nggak ada, ya kan. Nah, kenapa sekarang ada di ensiklopedia yang sekarang? Kemungkinan besar karena konspirasi tadi, ya kan. Jadi kalau ada ada yang makan buah iblis itu nomi model nikah nih, tapi loh kok tubuhnya jadi karet. Oh, gomu-gomu nomi, gomu-gomu nomi, gomu-gomu nomi. Akhirnya diupdate lah bahwa kekuatan buah iblis ini bernama gomu-gomu nomi, yang mana ini menghubungkan lagi dengan perkataan Gorosei bahwa selama 800 tahun buah iblis ini belum awaken, cuy. Ya, jadi keren banget. Kayak gimana gitu ya, sambung-sambungannya dengan chapter-chapter sebelumnya itu loh. Oh ya, ada yang ketinggalan ya. Di sini terjadi pertarungan antara Luffy dan Lucci dalam bentuk Gear 5 ya. Luffy dalam bentuk Gear 5 melawan Lucci dalam bentuk Awakening. Seperti biasa kalau untuk masalah battle-battle ini aku nggak terlalu ini ya. Aku lebih suka sih bagian misteri-misteri yang terungkap atau misteri-misteri yang nambah. Tapi memang di sini kalau dari skor kita lihat 1-0, cuy. Meskipun waktu awal baku hantam itu mereka sama-sama terlempar, tapi habis itu si Luffy berhasil melukai Lucci menggunakan jurus. Aku nggak tahu jurusnya ada namanya nggak sih, bentar aku cek. Oh, ada. Gam-gam Maul Pistol namanya, di mana dia tuh ninju tanah. Kemudian efek awakeningnya aktif, ya kan, ke trigger. Nah, di mana tanah ini berubah menjadi karet dan menghajar si Lucci. Di sini Lucci sampai muntah darah, Pak ya. Dan sepertinya dia kelempar lah ya, KO sih kagak ya kan. Karena kalian tahu di chapter terakhirnya gimana. Kemudian ini juga yang keren ya. Vegapunk berteori. Wis. Fans One Piece berteori biasa. Ya, biasa, Pak. Ya kan? Tapi orang-orang karakter di One Piece berteori itu luar biasa, cuy. Sejauh ini tuh ada 2 yang berteori ya. Yang aku tahu, yang lain mungkin ada juga. Yaitu Clover yang berteori mengenai abad kekosongan, dan kemudian Vegapunk yang berteori mengenai origin dari kekuatan buah iblis. Dia itu berteori bahwa buah iblis itu adalah perwujudan dari keinginan seseorang, yang mana hal ini bukanlah sesuatu yang alami, dan akhirnya memicu kemarahan dari Laut, sang Mother of Nature ya. Aku nggak tahu Mother of Nature ini kalau diterjemahkan apa, Bunda Alam gitu, atau Ibu Alam. Ya, ini ngeri banget. Tapi ini teori dari Vegapunk ya. Ini teori dari Vegapunk. Jadi gini sih, agak sedikit lebih jelasnya ya. Dia ngomong mana nih? Buah iblis adalah perwujudan dari keinginan untuk melihat seperti apa evolusi bisa terjadi, katanya. Kuharap aku bisa melakukan X, kuharap aku bisa melakukan Y. Kekuatan dari buah iblis mewujudkan keinginan yang seperti itu. Masing-masing menunjukkan perbedaan kemungkinan untuk manusia, untuk masa depan dari manusia. Nih, hal ini tentu saja sesuatu yang terjadi tidak alami. Jadi, tidak heran. Jadi masuk akal aja kalau hal ini itu memicu kemarahan Mother of Nature ya, kemarahan Mother of Nature, yaitu sang laut, Pak. Yang kata Vegapunk adalah dia itu juga memakan. Cuma sang laut ini aku masih bingung, cuy. Aku sang laut apa bener-bener laut gitu ya, atau bahkan ada perwujudan laut gitu dalam bentuk humanoid mungkin, yang mana menurut teori Vegapunk itu memakan buah yang hidupnya tuh benar-benar berbeda ya. Hidupnya tuh benar-benar berbeda. Yang terlahir dari imajinasi tidak terbatas. Waduh ya, lagi-lagi kata-kata imajinasi, Pak. Ya, terbatas oleh imajinasi, lagi-lagi ada kata imajinasi gitu. Tapi di sini Vegapunk berkata itu adalah teoriku, katanya. Itu setidaknya adalah teoriku.
Tapi mengingat yang berteori itu Vegapunk cuy. Jadi ada kemungkinan inilah kebenarannya, kemungkinan tapi Vegapunk sendiri berkata ini masih sebuah teori gitu. Meskipun kalian percaya ya adanya dewa ataupun Tuhan ya, adanya dewa atau tidak, satu hal yang pasti kita hidup di dunia yang luar biasa. Itu sih kata Vegapunk sih kayak gitu loh. Keren. Aku mau tahu pendapat kalian seperti apa untuk masalah ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Ini mungkin di di Premiere, tapi kalian tulis di komen setelah Premiere-nya selesai cuy. Jadi biar aku bisa baca gitu ya. Kalau ini kayaknya aku nggak lihat sih karena kemungkinan besar aku lagi live di TikTok ini ngebahas chapter One Piece. Nah, kemudian Sentomaru juga muncul pada chapter ini dan mengambil alih komando untuk para Seraphim. Hubungan masa lalunya dengan Vegapunk juga terungkap ya, yang mana waktu Vegapunk itu mengambil Sentomaru yang kelaparan. Ya, cuma nggak tahu detailnya apakah dari kecil. Dikasih tahu nggak sih detailnya? Nggak ada sih ya. Cuma dia bilang aku hanya memungutmu ketika kau sedang kelaparan katanya. Akhirnya di sini bentrok batin ya Sentomaru gitu ya kan. Kemudian hierarki dari Pacifista itu udah terungkap, yaitu Gorosei, kemudian Vegapunk termasuk satelitnya, baru kemudian Sentomaru, baru siapapun yang punya authority chip. Sebenarnya untuk authority chip ini dimiliki oleh CP0 ya. Kemudian di bagian akhir chapter, seperti yang kalian tahu, Lucci menyerang Sentomaru, ya, di mana dia di sini berkesimpulan bahwa dengan menghajar Sentomaru, komando Seraphim bisa diambil alih oleh mereka. Cuma aku masih bingung, yakin gak sih dia kalau Sentomaru langsung pingsan gitu setelah di handgun? Tapi emang tembus sih cuy ya. Tapi ya nggak tahu lah ya, kita lihat aja. Tapi yang jelas kalau misalnya Sentomaru pingsan dan kemudian akhirnya alih komando itu diambil alih oleh pihak CP0, mau nggak mau ini all out cuy ya. Nggak cukup ini kalau cuma sekedar Luffy gitu, baru Jinbe ngelawan keempat Seraphim. Kurasa kalau menurutku sih yang lain harus turun, kayak Sanji mungkin atau Nico Robin. Atau mungkin Oda memang menyiapkan sebuah cerita di mana Lucci, Kaku, Stussy kemudian disokong oleh para Seraphim itu bisa dikalahkan oleh Luffy, Chopper, Jinbe, atau mungkin Bonnie yang mungkin akan bangun nanti ya. Entahlah, kita lihat seperti apa nanti Oda will play out ya di scene gitu ya kan. Makasih udah nonton sampai sejauh ini kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai chapter ini. See you on the next video. Dadah, bye-bye.